Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri ni'matin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Wakil Kurikulum Kepala Satuan SMP 2 Bapak Supranto, kemudian pemateri oleh Ibu Nur Azizah dan guru-guru SMP 2 Jakarta yang saya hormati, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang mana telah mengumpulkan kita pada siang hari ini untuk mengikuti sedikit materi atau seminar tentang jurus BK hebat. Oke, sebelum kita memulai untuk acara hari ini, mari bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Wakil Kurikulum Kepala Satuan SMP 2 yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Supranto. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Ibu Nur Azizah selaku calon fasilitator daerah 7 jurus BK hebat. Yang saya hormati Bapak Ibu guru BK di SMP Negeri 2 Jakarta dan Bapak Ibu guru semuanya. Yang pertama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan Bapak sekalian, di siang hari ini kita akan mendapatkan tambahan ilmu untuk menjadi seorang guru BK yang hebat melalui program diseminasi dari Ibu Nur Azizah yang tentunya akan memberikan wawasan kepada kita semuanya. Bapak dan Ibu sekalian, kami dari SMP Negeri 2 Jakarta untuk mewakili Ibu Kepala Sekolah menyampaikan banyak terima kasih pada Ibu Nur Azizah yang nanti akan bersama-sama kita untuk memberikan bagaimana menjadi seorang guru BK yang hebat. Hal ini sangat penting di mana kondisi saat ini siswa-siswi kita butuh pendampingan yang luar biasa agar mereka itu menjadi siswa yang memang memiliki karakter yang baik. Dan BK ini adalah teman, ya, BK menjadi teman dari siswa, tempat curhat siswa, bukan menjadi suatu polisi, ya, bukan polisi untuk siswa, tapi menjadi sahabat, ya, sahabat dari siswa-siswi kita. Lalu itu sangat penting sekali di mana kita semuanya guru SMP Negeri 2 terutama semuanya juga bisa menjadi pendamping siswa yang hebat. Terima kasih sekali lagi pada Ibu Nur Azizah dan tentunya kita nantikan ilmunya, kita nantikan perimbasannya terhadap kita semuanya. Itu saja dari kami dari SMP Negeri 2 Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutan yang diberikan oleh Pak Supranto. Untuk acara selanjutnya yaitu intinya adalah materi 7 jurus BK hebat yang fasilitatornya akan disampaikan oleh Ibu Nur Azizah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillah siang-siang masih semangat Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Baik Bapak Ibu, di sini saya mengucapkan terima kasih meluangkan waktu untuk implementasi 7 jurus BK Hebat. Baik, langsung saja materi dari implementasi 7 jurus BK Hebat. Bapak Ibu, hari ini saya akan melakukan praktik baik terkait dengan jurus-jurus yang telah saya pelajari saat di TEK 7 jurus BK Hebat, dan jurus apa saja yang saya sudah implementasikan pada murid. Adapun tujuan berbagi praktiknya adalah program pengimbasan dari pelatihan kegiatan pengembangan kompetensi guru BK jenjang SMP dan SMA untuk fasilitator daerah Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober sampai dengan 17 Oktober di BGTK Provinsi DKI Jakarta. Baik Bapak Ibu, kemarin selama 1 minggu saya belajar 7 jurus BK Hebat. Dan yang pertama, jurus 1 kenali potensi, kemudian yang kedua, jurus 2 kelola emosi, ketiga tumbuhkan resiliensi, keempat jurus jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, dan yang keenam bangun kolaborasi. Terakhir jurus 7 menata situasi. Ini kemarin selama 7 hari kami mempelajari 7 jurus BK Hebat. Kemudian menggunakan metode belajarnya adalah model belajar ARKA. Apa itu ARKA? Yang pertama aktivitas. Jadi di sini kebanyakan adalah murid ya, atau peserta diajak untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan tema kegiatan serta memiliki makna dan tujuan terkait dengan tema tersebut. Kemudian yang kedua modelnya refleksi. Refleksi ini dari aktivitas yang dilakukan, kita merefleksi, mengajak murid untuk merefleksikan apa sih kegiatan yang sudah dilakukan, gitu. Jadi ditanya, ya. Kemudian yang ketiga baru masuk ke konseptual. Konseptual ini adalah baru guru menjelaskan materi dari 7 jurus BK Hebat tersebut. Yang terakhir aplikasi, kembali lagi murid yang aktif, yaitu menuangkan sebuah karya terkait dengan tema yang telah disampaikan. Jadi memang metode ARKA ini 75% peserta atau murid, 25% itu adalah guru. Lanjut. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dan tulus, menggunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi.
Terima kasih Bapak Ibu. Nanti di-share lagunya sama saya belum hafal. Baik Bapak Ibu, masuk ke materi. Yang pertama adalah jurus pertama, yaitu kenali potensi. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya sudah mengimplementasikan jurus 1 ke kelas 9F, yaitu di sini berkaitan dengan bakat minat gaya belajar siswa-siswi. Jadi kelas 9 kemarin sudah praktik baik dan alhamdulillah mereka antusias. Ya, jadi di sini mengenali bakat dan minat anak-anak dengan angket kita menggunakan approling. Kemudian anak-anak itu sudah mendapatkan hasil dan kita menggunakan riasek. Jadi ini menggunakan pribadi Bapak Ibu, menggunakan tes atau angket kepribadian. Kemudian ada gaya belajar 3, gaya belajar auditorial, visual, dan kinestetik. Ya, jadi kalau untuk kenali potensi itu mengajarkan kita untuk mengajarkan anak-anak untuk mengenali potensi. Jadi kebanyakan anak-anak itu tidak memahami apa sih potensi saya. Nah, di jurus inilah akhirnya mereka paham, oh ternyata saya punya potensi. Kemudian jurus yang kedua, kelola emosi. Nah, di sini bukan hanya guru BK saja, tapi guru non BK juga mampu mengenali dan menerapkan bimbingan langsung di kelas maupun di luar kelas untuk membantu murid mengelola emosi dengan bijak. Bayangkan Bapak Ibu, ketika anak-anak di rumah sudah emosi masuk ke sini, saya yakin pasti akan putus potensinya. Kenapa? Nggak akan masuk atau nggak akan konsentrasi dalam belajar. Nah, tugas kita lah sebagai guru BK maupun guru non BK untuk membantu mengelola emosi peserta didik atau murid kita. Kemudian jurus yang ketiga, tumbuhkan resiliensi. Ini adalah daya lenting atau daya juang. Ya, biasanya anak-anak yang ini adalah anak-anak yang mudah gagal. Jangankan muridnya, gurunya pun kalau udah gagal, pasti daya juangnya akan lemah, daya lentingnya pun akan lemah. Disinilah perlu yang namanya growth mindset, bukan fixed mindset. Seperti itu. Kemudian jurus yang keempat adalah jaga konsistensi. Yang guru mampu mengajak murid untuk membangun habit positif lewat latihan konsistensi yang sadar akan tujuan bukan dengan paksaan tetapi dengan kesadaran. Bapak Ibu, yang ini adalah mempelajari tentang istiqomah. Ya, jadi memang konsisten. Dan anak diminta bukan keterpaksaan. Mungkin kalau keterpaksaan akan menurut tapi sebentar. Tapi kalau seandainya dengan kesadaran, oh iya, dia akan berlanjut lama. Beda antara keterpaksaan dengan kesadaran. Nah, ini diperlukan jurus konsisten. Lanjut, jalin koneksi. Ya. Di sini diminta guru mampu membangun hubungan positif dan suportif antara siswa, guru, orang tua, serta lingkungan sekolah secara keseluruhan. Ya, koneksi Bapak Ibu. Jadi kita mampu membangun hubungan positif. Ini komunikasi intinya. Ya, jadi jangan sampai ada ketika murid bercerita tapi gurunya hanya mendengarkan, tidak memberikan feedback. Ya, itu tidak. Waktu di sana itu pelatihannya hadap-hadapan berdua, kemudian diminta untuk yang satu bercerita, yang satu main HP. Itu rasanya sakit ternyata ya, dicuekin. Nah, berarti langsung, oh ternyata murid seperti ini ya. Kalau seandainya ada yang ngadu tapi kita cuekin, ternyata nggak enak juga ya. Jadi memang betul-betul kita mempelajari bagaimana sih untuk supaya koneksi ini terjalin dengan erat, baik antara guru maupun orang tua dan siswa. Kemudian yang keenam yaitu bangun kolaborasi. Di sini mendorong kerjasama dan kerja tim di antara siswa dan pihak lain yang terlibat dalam proses pendidikan. Bapak Ibu, di sini adalah warga sekolah. Jadi memang perlu yang namanya kolaborasi. Gak mungkin seandainya, maaf, pakai kurikulum, bekerja hanya kurikulum tanpa bantuan sarpras atau kesiswaan. Tidak. Begitupun BK. Tidak mungkin BK hanya bisa konseling sendiri tanpa ada bantuannya wali kelas, orang tua, dan siswa tersebut. Inilah penting yang namanya jalin kolaborasi.
Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah menjaga situasi. Kalau sudah 6-nya tercapai, insya Allah Bapak Ibu, situasinya akan menjadi lingkungan belajar yang nyaman, damai, tentram bagi siswa, bahkan bagi gurunya. Ya, pernah saya mengalami ini ketika saya pindah dari 93 ke sini, itu rasanya enteng banget masuk ke sini. Nyaman. Kenapa? Karena lingkungannya nyaman, kemudian kondusif, damai, tentram, itulah yang dicintai. Gurunya aja nyaman, apalagi muridnya. Mungkin itu Bapak Ibu dari kemarin 1 minggu pelatihannya tentang 7 jurus BK hebat. Nah Bapak Ibu, saya mengimplementasikan 1 jurus ke Bapak Ibu, yaitu sama-sama jurus kelola emosi. Wah, kalau udah emosi pasti deh. Yakin Bapak Ibu semua guru, siswa pasti punya emosi. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, menyadari pentingnya mengenal dan mengelola emosi. Kemudian 2, memahami hubungan antara emosi guru dan suasana belajar di kelas. Dan yang ketiga, mampu menerapkan strategi sederhana untuk mengelola emosi dalam konteks pembelajaran dan interaksi antar rekan. Lanjut Bu. Sama metodenya ARKA, aktivitasnya kertas emosi, nanti saya bagikan Bapak Ibu kertas. Kemudian refleksinya tanya jawab, menggali makna di balik permainan atau simulasi. Konsepnya ada 3, mengenali emosi, hubungan antara emosi guru dan lingkungan. Kemudian yang ketiga, strategi mengelola emosi. Dan yang terakhir, aplikasi jurnal emosi guru. Jadi nanti saya minta tolong Bapak Ibu membuat jurnal emosi. Nah, ini jurusnya. Selamat datang pendekar. Kayaknya saya minta tolong Pak Rizky bacain Pak. Selamat datang pendekar, selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenai jurus kedua, yaitu kelola emosi. Kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikanmu. Bagus banget. Kendalikan emosimu agar emosi tidak mengendalikanmu. Nah, minta tolong Kak dibagikan satu-satu. Saya akan membagikan 1 kertas Bapak Ibu. Kertas ini tidak dia apa-apain dulu sebelum ada perintahnya. Ya, baik Bapak Ibu. Setiap peserta akan menerima 1 lembar kertas sebagai simbol emosi. Sudah semua menerima ya Bapak Ibu ya? Sudah, terima kasih. Kemudian fasilitator, kayaknya bukan fasilitator dan kita semua yang akan membacakan sebuah cerita. Kemudian yang ketiga, ini yang penting, peserta diminta untuk merespon cerita tersebut melalui kertas. Jika merasa senang, kertas dapat diusap Bapak Ibu. Bayangkan udah usap rambut aja yang belakang, yang diusap kertas bukan kepalanya. Ya, kalau bahagia, happy itu mengusap kertasnya. Tapi kalau seandainya merasa marah, kesal, ya boleh disobek, boleh dicoret-coret, boleh dilecek, terserah Bapak Ibu deh. Keluarkan emosinya. Oke, baik. Lanjut. Bunikan, tolong baca Bunikan. Pagi itu, Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantung di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Oke, silakan emosinya. Saya mau curiga kalau seandainya kertasnya masih polos, jangan lagi ngebayangin apa nih ya gitu. Lanjut yang kedua, Bu Nunik silakan. Sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua murid datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, Pak, saya telat." Oke, silakan.
Lanjut. Aduh, mohon maaf Bu Tati, terima kasih. Pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru seketika hilang. Oke, silakan Kak Astri dilanjut. Di tengah perjalanan, saat Bapak atau Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Ia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Oke, silakan Kak Silva. Tak lama kemudian, ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak atau ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin bersekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya ingin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ruang ICU." Oke, lanjut Bu Cynthia. Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh ya, Pak Guru atau Bu Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa. Siapa tahu Ibu Guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya." Bu Guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajarnya yang tadi dia cari. Andi dan pamannya pun berpamitan. Baik, lanjut. Maaf Pak Hasan, bisa dibacakan? Terima kasih Pak Hasan. Bapak, Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak, Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat, menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan dong semuanya, luar biasa. Baik, sekarang kita ngomong. Ntar Pak, habis ini Bapak ngomong. Ya sekarang maaf Bapak Ibu, tunjukkan kertasnya ke atas. Saya pengen lihat. Masya Allah. Oke, yang ada yang masih halus? Oke, baik Bu Dewi, terima kasih Bu. Yang lecek dikit, lecek dikit. Lecek mana? Oh iya. Oke, baik. Oh, ada yang bikin kapal-kapalan. Nah, itu kapan yang bikin kapal-kapalan? Kayak Andi dia tuh. Baik, saya pengen tahu dong komentarnya Pak Tito. Tadi udah megang mic soalnya. Silakan Pak Tito, komentarnya. Kok bisa kertasnya jadi lecek Pak Tito? Kenapa kertasnya bisa jadi lecak? Ada jebakan sih. Jadi kalau urutannya seperti itu, memang kalau saya pribadi ya, terkadang emosi saya suka meledak-meledak. Jadi gambaran kertas ini secara tidak sadar menunjukkan kelola emosi saya yang sering meledak-meledak. Gitu. Tapi sebagai guru, sebelum melakukan sebuah tindakan yang lebih jauh terkait apa yang tadi sudah ditampilkan, pastinya saya akan bertanya terlebih dahulu. Tapi sekali lagi ini menggambarkan secara tidak sadar bahwasannya inilah kelola emosi saya. Baik. Terima kasih Bu. Kira-kira ada penyesalan nggak Pak terakhir pas dibaca itu tuh? Kesel sih Bu. Nyesal lah Bu pasti. Pasti menyesal. Baik, terima kasih Bapak. Dan saya pengen lihat nih wakil kurikulum apa dirobek belah dua. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Tadi di saat siswa itu tidur, saya teringat Ija. Ija setiap hari tidur. Iya, inilah sebagai gambaran. Emosi itu tidak boleh langsung dilampiaskan, harus dikendalikan. Memang marah, tapi di akhir terjadilah penyesalan. Dan apa kertas yang sudah rusak ini nggak bisa dikembalikan lagi.
untuk kembali sempurna lagi, maka harus dikendalikan emosinya. Keren. Dan kertasnya yang masih utuh, saya pengen tahu nih, sabar banget ya kertas utuh. Bukan sabar biar tidur. Tadi dari pertama tiga kita lihat ya, dari dunia kehilangan ya. Kalau kita mau marah ya apa ya, memang sudah terjadi ya, dan mungkin kelalaian kita juga gitu, introspeksi diri ya. Yang kedua sih saya tidur. Kita belum tahu nih tidur kenapa penyebabnya. Kalau kita marah, kalau tahu akibatnya kita akan menyesal. Nah itu setelah itu kita akhirnya akan ketahuan, nah ini dia penyesalan. Makanya saya tidak akan marah. Kita nanti kalau dia sudah bangun, baru kita tanyakan penyebabnya. Terima kasih. Keren, memang Bu Dewi kelihatannya sabar banget. Ngadepin anak-anak sakit juga sabar banget gitu ya. Baik Bapak Ibu, itulah tadi aktivitas dan refleksi kita. Jadi jangan sampai kita menyesal, betul kata Pak Prapto, kertas ini nggak akan bisa balik jadi mulus lagi, nggak ada penyesalan lagi karena udah dirobek-robek. Itulah bagaimana caranya kita mengelola emosi. Lanjut Bu. Nah, sebenarnya ada 6 pertanyaan emosi. Yang pertama itu adalah bagian
Suparto sudah melihat. Silakan Bu Rohmah di play biar kita tahu. Baik, itu kondisi di Indonesia Bapak Ibu. Jika emosi sudah dinosaurus, dengan dinosaurus ada penyelesaian Bapak Ibu? Nggak ada, yang ada akhirnya malah dua-duanya emosi. Ya, jadi jangan sampai kita guru itu menjadi dikendalikan oleh dinosaurus. Kalau bisa kita jadi pawangnya. Kalau anak-anak lagi emosi, kita yang jadi pawangnya. Gitu, walaupun kita lagi kesel lagi apa, tetap kita bisa jadi pawangnya. Nah, Bapak Ibu coba kita lihat yang kedua. Oke, ini bapak-bapak biasanya pengalaman nih. Ya, kalau istrinya lagi marah-marah, biasanya kalau ikutan marah-marah kira-kira jadi diem apa jadi berantem? Berantem. Tapi kalau seandainya istrinya lagi marah-marah, bapaknya diam aja, akhirnya istri kabur sendiri, kesel karena nggak diladenin. Ini dinosaurus lawan pawang. Kalau yang tadi dinosaurus lawan dinosaurus, kalau yang istri marah-marah bapaknya diam aja, dinosaurus lawan pawang. Akhirnya selesai, emosinya nggak akan memuncak. Bapak Ibu tahu kasus yang kepala sekolah memukul anak, menampar anak gara-gara merokok, ya kan, sampai akhirnya dilaporkan. Itu dinosaurus versus dinosaurus, karena nggak dia ngalah, emosinya mengelola emosinya nggak bisa, akhirnya sampailah ke polisi atau polda, gitu ya Bapak Ibu. Dan saya berharap Bapak Ibu bisa menjadi pawang bagi anak-anak, bahkan bagi istri, suami, atau pacarnya. Terima kasih Bapak Ibu. Aplikasinya jangan lupa Bapak Ibu mohon bikin jurnal emosi guru setiap hari selama seminggu nih, lagi emosi apa nih, hari Senin lagi emosi apa gitu. Ditulis situasinya yang memicu emosi itu apa, kemudian perasaan yang munculnya bagaimana, dan cara mengelolanya bagaimana, serta hasil atau ada nggak sih perubahannya. Baik Bapak Ibu, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.